Oke, kita masuk di fungsi ya. Kita akan bahas tentang fungsi. Tentu kita awali dulu fungsi ini. Sebentar. Pengertian dulu ya. Kita akan bahas dulu apa ini maksud dengan fungsi. Misalnya teman-teman punya sebuah wadah, ya, wadah, ya. Kemudian dalam wadah ini, ya, dalam wadah ini misalnya teman-teman isi dengan molekul-molekul gas ya. Anggaplah teman-teman isi dengan misalnya udara gitu ya. Teman-teman isi dengan udara dalam wadah ini ya. Wadah ini ya. Kemudian wadah ini ditutup ya setelah diisi. Ditutup seperti ini nih, ditutup nih. Ya, ini ditutup ya. Nah, gitu tutupnya. Ya, tutupnya ini bisa naik turun ya. Tutupnya ini bisa naik turun. Oke. Nah, kalau kita biarkan wadah ini misalnya udara, ini kita masukkan gas ke sini, ya, ini misalnya atmosfer ya, udara, ini adalah udara biasa gitu. Ya, udara itu tekanannya sekitar 1 atm, ya, tekanannya 1 atm. Nah, kalau kemudian teman-teman lakukan ini misalnya ini ditekan, ya, ini ditekan, itu tutupnya, ya, tadi ini bisa naik turun, ya, sehingga kalau ditekan, ini kalau kira-kira kita tekan, ya, kira-kira apa yang terjadi? Ya, misalnya ini kan punya volume ya, ini kan punya volume. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Volumenya semakin mampat. Volumenya mengecil ya. Okay. Volumenya mengecil. Volumenya semakin mampat dan tekanannya semakin tinggi. Oke ya. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi digambarkan di sini. Ya, maka karena kita tekan yang tadi ya, kita tekan, maka yang terjadi volume yang ditempati oleh gas-gas ini, ya, itu akan semakin mengecil kan ya. Sehingga kalau kita tulis misalnya ini adalah P1, ya, maka ini adalah P2 gitu kan ya. Yang dari P1 ke P2 itu turun. Ya, kita katakan P2 itu lebih kecil daripada P1. Gitu ya. Nah, kalau ini tadi kan tekanannya tekanan 1 atm ya, tekanan atmosfer ya. Ketika kita berikan tekanan, ya, misalnya anggaplah ini adalah P1, kemudian karena kita berikan tekanan, ya, maka tekanannya kan besar ya, berarti ini P2. Gitu ya. Benar ya? Ya, atau kita katakan P2 itu lebih besar daripada P1. Benar seperti itu? Ya, benar, Pak. Oke. Nah, apa yang kita lihat di sini? Hubungan apa yang kita lihat di sini? Kita bisa melihat bahwa ternyata ya, kita bisa melihat bahwa ternyata satu sini ya, volume ya dipengaruhi oleh tekanan. Ya. Kalau tekanannya kita ubah, maka volumenya akan berubah. Kalau tekanannya kita tambah, oh ternyata volumenya akan mengecil. Ya. Sebaliknya, kalau kemudian dari tekanan besar ini kita turunkan misalnya, dari P2 ini kita turunkan besar tekanannya, maka V2 itu akan membesar. Ya. Jadi volume itu berubah oleh berubahnya tekanan. Jadi bisa kita tulis seperti ini, bahwa volume adalah fungsi dari tekanan. Ya, kalau teman-teman belajar di RT, gini, ya. Jadi maksudnya gini, volume ini bisa dipengaruhi oleh tekanan. Ya, coba lihat di sini. Ini persamaannya. nRT dibagi P. Kalau P-nya berubah, maka volumenya akan berubah. Bisa kebayang? Sama seperti kalau teman-teman lihat, ya, saya tulis di sini, Y sama dengan 2X plus 3. Misalnya ya. Artinya, kalau X-nya diubah, maka Y-nya akan berubah. Ya, biasanya ditulis Y itu adalah fungsi X. Ya, sama dengan 2X plus 3. Gitu ya. Jadi Y adalah sebuah fungsi yang variabelnya adalah X. Ya, bisa kita tulis misalnya 2X plus 3. Ya, artinya apa? Fungsi ini, Y ini, nilainya akan berubah kalau X-nya berubah. Sama seperti ini, ya, P itu adalah fungsi P. Dan V itu akan berubah kalau P-nya kita ubah. Ya, kalau P-nya kita naikkan atau P-nya kita turunkan, maka nilai P-nya sebagai fungsi P itu akan berubah. Sama di sini ya. Ya, yang kalau X-nya kita naikkan, X-nya kita turunkan, maka Y sebagai fungsi X itu akan berubah nilainya. Oke, bisa dipahami di situ? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, bahkan sebenarnya Bisa, Pak. Oke, bahkan sebenarnya volume tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan saja. Kalau kemudian yang kita lakukan adalah dipanaskan, diberikan temperatur panas, kira-kira apa yang terjadi dengan V1? Akan naik, Pak. Volumenya naik. Nah, kalau kita tambahkan temperatur, ya, maka V2
membesar. Ya, V2 lebih besar gitu kan ya. Ya, V2 lebih besar, benar ya? Ya, berarti volume juga bisa berubah oleh temperatur kan ya? Benar ya? Ya, Pak. Oke. Nah, termasuk juga kalau misalnya dalam wadah ini ya, kita tambah gasnya. Nah, misalnya ini kita tambah gasnya. Ya, kita tambah gasnya. Kalau ini kita tambah gasnya, kira-kira apa yang terjadi dengan volumenya? Membesar, Pak. Ya, ya. Maka V2 akan lebih Besar, Pak. besar. Ya, apa yang kita lihat? Oh, ternyata V ini bisa berubah oleh P, bisa berubah oleh T, bisa berubah oleh N gitu kan ya. Maka orang nulisnya NRT ya per P gitu ya. Jadi kalau N diubah, maka P membesar. Kalau T diubah, maka V membesar. Kalau P diubah, ya diperbesar misalnya, maka P-nya mengecil. Ya, berarti P itu adalah fungsi ya P, T, dan N. Ya, P bisa berubah kalau P-nya diubah, P bisa berubah kalau T-nya diubah, P bisa berubah kalau N-nya diubah. Ya, berarti P adalah fungsi dari 3 variabel ini, dari P, T, dan N. Bisa dipahami contoh-contoh ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Gimana ya? Ya, sehingga bisa kita definisikan fungsi ya ini adalah ya hubungan ya matematis ya ini yang menyatakan ketergantungan ya, ketergantungan suatu variabel ya terhadap variabel lain ya, variabel lain ya. Jadi fungsi ya adalah hubungan matematis ya yang menyatakan ketergantungan suatu variabel terhadap variabel yang lain. Ya. Jadi bagaimana ketergantungannya itu? Ketergantungan suatu variabel terhadap variabel yang lain dinyatakan dalam bentuk fungsi. Ya. Nah, fungsi ya ini bisa dinyatakan ya dalam bentuk ya dalam bentuk persamaan. Ya, dalam bentuk persamaan. Ya, misal Y sama dengan 2X plus 3. Ya. Ini persamaan. Ya, ini menyatakan bahwa Y ya merupakan variabel yang memiliki ketergantungan terhadap variabel X. Kalau X-nya diubah, Y-nya diubah. Ya. Yang kedua, bisa dalam bentuk tabel. Ya, bisa dalam bentuk tabel. Ya, contoh misalnya ya, kalau ini X, ini Y, ya. Coba kita lihat. Misalnya pakai persamaan di atas ya. Kalau di sini 1, Y-nya berapa? 5. Ya, 5, Pak. Ya. 5, Pak. X-nya 2, 10. 7. 7. Ya. 7. Ini 3, 10. 9. Gitu ya. Pas. Kalau 4, 11. ya. 11. 11 dan seterusnya gitu kan ya. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan bagaimana ketergantungan nilai Y terhadap X. Ya, maka nilai Y itu sangat terikat pada nilainya X. Kalau X diubah, maka Y-nya akan berubah. Oke. Nah, yang ketiga bisa dalam bentuk grafik. Ya. Ya, misal ya. Ini misalnya. Ya. Ini X, ini Y misalnya. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya misalnya ya. Nah, kalau kita pakai tadi misalnya Y sama dengan 2X plus 3 ya, kalau ini 1 ya, tadi berapa? Y-nya 5 gitu kan ya. Ya, kalau X-nya 1, ini X, sembuh X, maka Y-nya nanti adalah 5. Kalau X-nya 2, nanti Y-nya 7. ya. 7. Ya, kalau X-nya 3, tadi 9 ya. 9. Ya. Nah, ini yang kita hasilkan adalah sebuah kurva dan kurvanya lurus, gitu kan ya. Kurvanya lurus. Nah,
garis ini, garis kurva ini, inilah yang menyatakan hubungan antara nilai X dan nilai Y. Ya, bagaimana nilai Y bergantung pada nilai X. Nah, kemudian, dalam suatu fungsi, ya, fungsi ini bisa terdiri dari tuh bisa berupa mulai dulu dari koefisien, ya. Yang kedua bisa variabel, ya. Yang ketiga bisa intercept. Ya, ini komponen-komponen dari suatu fungsi, ya. Jadi fungsi itu mesti ada koefisiennya, mesti ada variabelnya, mesti ada interceptnya. Ya. Kita lihat contoh, ya. Contoh tadi misalnya y sama dengan 2x plus 3. Ya. Nah, maka yang dimaksud dengan variabel, ya, kita lihat variabel dulu. Variabel itu adalah bagian yang nilainya bisa berubah, ya. Maka namanya variabel, bervariasi, nilainya bervariasi, nilainya bisa divariasi, ya, bisa diubah-ubah nilainya. Ya. Maka variabel yang bisa diubah nilainya ya tentu x dan y. Ya. Ini adalah variabel. Ya, ini juga adalah variabel. Ya. Karena nilai x bisa diubah, nilainya juga bisa berubah. Ya. Nah, sementara yang ini nilainya tidak mungkin berubah. 2 ya 2 ya 2. Nggak bisa diubah dengan nilai lain. Ya, karena di persamaannya ditentunya 2. Nah, gitu ya. Ya. Maka nilainya tetap. Ini juga tidak mungkin berubah. Maka nilainya tetap. Ya. Nah, angka 2 ini merupakan koefisien dari variabel x. Maka ini disebut dengan koefisien. Ya. Sementara angka 3 ini, ya, ini tidak ada variabel di depannya. Ini nanti nilainya adalah intercept. Nanti kita lihat lebih lengkapnya. Oke, nah kita lihat dulu variabel. Ya, ada 2 variabel, ya. X itu variabel, Y itu variabel. Oke. Nah, kalau kita membuat sebuah Cartesian misalnya, kita membuat sebuah Cartesian, ya, kan seperti ini, ya. Ini misalnya Cartesian. Nah, nilai-nilai di sumbu X itu bebas kita tentukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang itu, ya. Atau misalnya bisa kita tulis, kita nyatakan misalnya 2, 4, 6, 8, 10 gitu kan, ya. Ini sumbu X. Sementara sumbu Y itu mengikut ke sumbu X. Kalau 2 nanti Y-nya berapa, kalau 4 nanti Y-nya berapa, kalau 6 nanti Y-nya berapa. Sehingga di sumbu X itu sifatnya bebas. Sementara di sumbu Y itu terikat pada sumbu X. Nilainya Y itu ditentukan oleh sumbu X. Ya, makanya namanya adalah terikat. Ya, maka Y itu adalah variabel terikat. Terikat pada apa? Pada variabel X. Ya. Sementara nilainya X itu bebas kita tentukan. Kita mau pakai 1, 2, 3, 4, 5. Kita mau pakai 2, 4, 6, dan seterusnya. Itu bebas saja. Y-nya yang ikut. Y-nya yang ikut ke nilainya X. Ya, maka disebut Y itu adalah variabel yang terikat. Sementara X adalah variabel bebas. Oke, bisa dipahami itu variabel? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, nah sekarang intercept, ya. Kita lihat sekarang intercept. Ya. Misal ini 2x plus 3. Tadi kita sudah gambar, ya. Kalau kita gambar, kira-kira nanti garisnya seperti ini. Ya, misal, ya. Kira-kira garisnya seperti ini. Ya. Nah, intercept ini adalah titik. Oke, ini adalah titik potong dengan sumbu Y, ya, saat X sama dengan 0. Ya, coba kita lihat. Saat X sama dengan 0. Kalau X diganti 0, Y-nya berapa? 3. 3 kan, ya? 3. Pasti ini kan, ya? Ini kan, ya?
Jadi kalau X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan Y-nya pasti ini. Benar kan ya? Jadi saat X sama dengan 0, Y-nya mana? Y-nya adalah Min 3 intercept. per 2. Bukan min 3 per 2 ya. Kalau X sama dengan 0, Y-nya pasti ini. 3. Bisa dipahami? Bisa. Karena 2 kali 0 ya 0 kan ya? 0 ditambah 3. Iya, Pak. Oke, maka Y sama dengan intercept. Y sama dengan intercept jika X 0. Oke, bisa dipahami? Siap, bisa. Bisa, Pak. Jadi intercept itu adalah nilainya Y pada saat X sama dengan 0. Nah, atau disebutnya dengan titik potong dengan sumbu Y. Nah, di sini, ya, di bagian sini, titik potong dengan sumbu Y pasti, ini pasti 3. Y sama dengan 3. Tahu dari mana? Tahu dari sini. Ini kan 0 kan ya? Ya, kalau X 0, Y berapa? 3. 3. Ya, Intercept. berarti titik potongnya itu adalah 3. 3. Oke. Nah, kemudian ini terakhir adalah koefisien. Ya, koefisien itu adalah koefisien dari variabel. Ya, koefisien bisa di sini, bisa di sini. Ya, jadi kadang misalnya ditulis misalnya 2Y sama dengan 4X, misalnya ya plus 6. Ya, berarti koefisiennya Y adalah 2, koefisiennya X adalah 4. Ya. Apa gunanya ada koefisien? Nanti kita akan lihat di gradien atau slope, ya, atau kemiringan. Ya, nanti ada gunanya di situ. Ya, tapi belum kita bahas di sini. Oke, sekarang bagian yang setelah kita lihat komponen, sekarang kita akan lihat yang ketiga ya. Ini harusnya tadi B ya. Oke. Kita lihat sekarang nih, C adalah jenis fungsi. Fungsi secara umum ada 2. Ada fungsi linear, ada fungsi non linear. Fungsi linear. Ya, fungsi linear itu adalah fungsi yang kurvanya lurus. Ya, ini kurva lurus. Kalau ini kurva, ya, ini tidak. Nah, ini tidak lurus. Kurvanya tidak lurus. Ya, secara umum ini, ya, ada 2. Ya. Ya, contoh misalnya yang linear, ya, contoh misalnya Y sama dengan 2X plus 3, maka nanti ini kurva lurus. Kalau misalnya Y sama 2X kuadrat plus 3, maka ini kurva tidak lurus atau non linear. Ya, kalau di atas kurva lurus berarti itu adalah fungsi linear, membentuk garis lurus, kurvanya bentuk garis lurus. Ya, kalau seperti ini misalnya contoh ya, ada banyak contoh lain, tapi nanti kita lihat ya. Kalau misalnya seperti ini, Y sama 2X plus 3, maka nanti bentuk kurvanya pasti tidak lurus. Ya. Nah, yang tidak lurus ini banyak contohnya, yang lurus juga nanti ada banyak contohnya ya. Beberapa fungsi sudah dituliskan di modul ya. Oke, kita lihat contoh. Saya coba tampilkan Excel ya. Ya, kita coba gambar grafik di sini. Ya, misal tadi kita punya persamaan ya, Y sama dengan 2X plus 3 ya. Oke. Nah, kita akan lihat kurvanya seperti apa ya. Kalau misalnya ada persamaan fungsi Y sama dengan 2X plus 3 ya. Kita tuliskan X di sini, kita tuliskan Y di sini ya. Misalnya X dari 1, 2 gitu ya. Ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, 9, dan 10 misalnya ya. Kemudian Y-nya adalah 2X plus 3 kan ya. Berarti 2 gitu kan ya, dikali dengan X-nya di sini 1 ya, ditambah dengan 3 kan ya. Ya, Excel-nya bisa kelihatan? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Bisa, Pak. Nah, Bisa, kalau Pak. kita selesaikan semua, berarti kalau menggunakan fungsi ini, persamaan fungsi ini, Y sama 2X plus 3, kalau kita gunakan, maka kita akan peroleh, misalnya kalau X dari 1 sampai 10, maka Y-nya adalah ini, ya, 5, 7, 9, 11, 12, sampai dengan 23.
Nah, ini kalau kita gambarkan, ya, kalau kita gambarkan kurvanya, ya, teman-teman bisa gunakan vektor ini. Nah, teman-teman akan lihat, oh ternyata, ya, ini ya, ternyata dia bentuk garis lurus ya. Jadi ini satu, ya, ini satu x1, x2, x3, x4 ya, sampai kemudian x10. Ya, ininya ternyata dari sini 5, kemudian 7 ya, kemudian 9 ya, ini 9 ya, kemudian ini 11 sampai, nah ternyata bentuknya garis lurus. Gitu. Nah, beda kalau misalnya kita buat ya, sama seperti ini misalnya ya, kita gambarkan di sini misalnya ya 2x, tapi ini dikuadratkan kan ya. Ya, ini dikuadratkan, kuadrat 2 gitu kan ya. Ya. Nah, kita akan lihat ya. Kita akan lihat ya, kalau dari 1 sampai 10, maka y-nya ada kuadratnya ya. Ya, ini berarti dikuadratkan. Ya. Ya. Oke. Ini adalah kuadrat dari x-nya ya. Jadi x-nya dikuadratkan dulu. Ternyata hasilnya ini. Kalau ini kita gambarkan kurvanya. Nah, ternyata dia tidak lurus. Gitu kan ya? Ini tidak lurus. Ya. Ini kalau kita lihat nih ya, ini tadi yang lurus kan ya. Ini kalau kita lihat nanti persamaannya. Nah, ternyata adalah sama kan ya? 2x plus 3. Nah, tentu yang non-linear banyak ya, tidak hanya yang kuadrat saja. Ya, ada banyak macam-macam ya. Contoh lagi misalnya, saya copy lagi nih misalnya. Ini juga nanti akan bentuk kurva ya, yang berbeda. Misalnya, ini kita ganti misalnya 2, tapi x-nya kita lenkan ya. Len 1 gitu kan ya. Nah, gini ya. Jadi 2 dikali len x. Tahu len ya, teman-teman ya? Tahu. Ya, len itu Belum, Pak. log. Len itu sama seperti logaritma. Tapi basisnya adalah epsilon ya. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Ini kalau kita gambarkan, teman-teman akan menemukan kurva yang seperti ini. Tidak lurus juga, dia non-linear juga. Oke. Atau misalnya lagi, kalau kita buat lagi fungsi yang berbeda, misalnya ya, kita buat lagi fungsi yang berbeda. Kayak gini. Sekarang ini kita variasi ya. Misalnya ini 2 ya. Di sini pangkat ya. Jadi 2x misalnya plus 3. Ya. Ya, maksudnya gini. Saya gambarkan ya. Nah, ini ya. Ini y sama dengan 2x. Nah, paham ini ya? Kalau yang tadi ini kan, yang ini tadi, ini maksudnya adalah y sama dengan 2 ln x plus 3 ya. Kalau yang ini, Baik, Pak. yang ini adalah y sama 2 pangkat x plus 3. X plus 3. Ya, oke, kita coba ya di sini. Nah, ini berarti nah, ini pangkat ya. Kemudian x plus x-nya adalah x-nya adalah ini. Gitu kan ya. Plus 3. Gitu kan ya. Oke, kita lihat. Oh, ternyata hasilnya adalah kalau 1 hasilnya 16 ya. Berarti 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 5 yang gitu kan dan seterusnya ya. Kira-kira hasilnya seperti apa? Oh, ternyata seperti ini. Kalau kita gambarkan kurvanya. Nah, ini dia juga non-linear ya. Jadi bentuknya non-linear itu macam-macam ya. Bisa seperti ini, bisa pakai len atau logaritma, bisa dikuadratkan ya. Ini kalau ini kan kuadrat ya. Ya, kalau ini adalah y sama dengan 2x kuadrat plus 3, gitu kan ya? 3. Kalau seperti ini, maka dia akan bentuk non-linear. Kalau dia seperti ini juga, dia bentuk non-linear. Kalau seperti ini, dia membentuk non-linear. Ya, hubungan antara x dan y adalah non-linear. Tapi kalau dia biasa seperti ini, misalnya, ini adalah y sama dengan 2x plus 3, maka ini sifatnya adalah linear. Ya. Ini lurus. Oke, nah itu macam-macam contoh fungsi non-linear. Oke, ada pertanyaan terkait fungsi linear dan non-linear?
Masih belum. Oke. Nah, sekarang kita akan fokuskan dulu. Kita akan fokuskan dulu di fungsi linear. Ya. Ya. Secara umum, ya, fungsi linear itu ditulis y sama dengan mx plus c. Ya. Y sama dengan mx plus c. Secara umum seperti ini. Ya. Nah, di mana nanti teman-teman akan kenal di mana m, ya, ini nanti disebut dengan slope atau gradient, ya, atau kalian disebut dengan kemiringan. Ya, nanti kita akan bahas. Kalau C tadi sudah kita bahas, ya, ini adalah intercept dari kurva. Oke. Oke, kita lihat contoh, ya. Misalnya X ini Y, ya. Maka nanti akan misalnya kita gambar sebuah kurva seperti ini. Dia lurus. Nah, namanya kurva ini, ya. Misal di sini ini 0, ya. 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ya. Ini 1, ya. Ini 2, 3, ini 4, ini 5. Gitu, ya, misalnya. Ya. Ciri khasnya dari kurva linear, ya. Ciri khasnya dari kurva linear, dia memiliki kemiringan kurva tunggal. Ya, dia memiliki kemiringan kurva yang tunggal. Ya, masih gini. Teman-teman lihat kurva ini, garis biru. Ini kan miring, ya. Garis biru ini kan miring, ya. Iya, Pak. Miringnya di sini, bagian sini saja, itu sama dengan miringnya bagian sini. Benar? Benar, Pak. Ini miring, ini miring. Sama kan miringnya, ya? Sama. Oke. Coba bandingkan dengan ini. Coba bandingkan dengan ini. Ini miring. Di sini miring. Miring. Miring, ya? Miring. Di sini miring. Miring. Di sini miring. Miring. Tapi beda, ya? Beda. Di sini lebih miring dibandingkan dengan di sini. Di sini lebih miring dibandingkan dengan sini. Benar? Benar, Pak. Ya, Pak, kemiringan Pak. Sama juga di sini, ya. Ini miring. Ini miring. Ini miring. Ya, di sini lebih miring dibandingkan di sini. Di sini lebih miring dibandingkan di sini. Sama juga dengan yang di sini, ya. Ini miring, ya. Ini juga miring, ini juga miring. Di sini lebih miring dibanding sini kan, ya. Di sini dan seterusnya. Tapi di sini di kurva linear, di titik manapun teman-teman akan menemukan kemiringan yang sama. Bagian sini, bagian sini, bagian sini, bagian sini, bagian sini, semua kemiringannya sama. Di sini ya, di sini ya, di sini ya, di sini ya, di sini ya. Yang gitu, ya. Oke. Nah, kemiringannya ini nilainya tunggal, 1. Ya, dan kemiringannya ya dinyatakan sebagai M. Ya, kemiringannya ini semua ini dinyatakan sebagai M. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa. Iya, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau yang di sini kemiringannya kan tidak tunggal. Ada banyak kemiringan di sini. Di sini juga ada banyak kemiringan. Di sini juga sama, ada banyak kemiringan di sini. Karena kemiringannya ada banyak, maka tidak bisa dinyatakan sebagai nilai tunggal. Ya, misalnya di sini. Ya, di sini. Nanti kemiringannya ini, itu nanti dinyatakan, nanti kemiringannya adalah 4x. Kemiringannya ini. Bukan sebuah nilai tunggal, ya. Tapi nilainya 4x. Ya, nanti kita akan belajar kok bisa dapat 4x. Ya, nanti kemiringannya adalah 4x. Ya. Artinya, nilai kemiringannya ya tergantung nilai x-nya. Semakin besar nilai x-nya, semakin miring dia. Benar nggak? Semakin besar nilai x-nya, semakin miring. Iya benar. Ya. Kalau Iya, x-nya Pak. 1, x-nya
X-nya 1, maka kemiringannya di sini. Kalau X-nya 2, kemiringannya di sini. X-nya 3 di sini, 4, 5, 6, 7, 8, nanti semakin besar semakin miring. Maka dia tidak tunggal. Tapi kalau dia apa namanya? Ini ya, maka kemiringannya tunggal ya. Dinyatakan sebagai M. Kalau kemudian kita pahami tadi secara umum adalah 2M plus 3, sorry. MX ya tadi ya, MX plus C ya. Kalau kita samakan ini, maka untuk kurva ini ya, kurva ini M-nya sama dengan 2. Benar ya? Paham? Iya, ya? benar. Iya, Pak. Tadi kan kita tulis, Iya, Pak. tadi kan kita tulis seperti ini ya. Nah, ini ya. Y sama dengan untuk yang linear ya, untuk yang linear secara umum ditulis adalah Y sama MX plus C. Ya. Maka kalau kita bandingkan dengan contoh satu tadi, Y sama 2X plus 3, ya, maka nilai M itu sama dengan 2. M ini menyatakan nilai kemiringannya ini. Dimanapun titiknya, kemiringannya adalah 2. Nilai kemiringannya adalah 2. Ya. Itu cara menentukan kemiringan dari sebuah kurva linear. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kemiringan? Gradien. Ya, atau gradien kan ya? Oke, nah, di modulnya sudah dituliskan sebenarnya kan ya? Ya. Gradien itu adalah, atau kemiringan ya? Iya, Pak. Kemiringan adalah nilai tangan kan ya? Iya, Nilai Pak. tangan sudut, Iya, Pak. ya, yang terbentuk antara kurva ya dengan sumbu X gitu kan ya. Jadi nilai kemiringan ya, nilai kemiringan yang terbentuk nilai tangan ya, nilai tangan ini tahu ya, tan theta misalnya gitu ya. Ya, yang terbentuk antara sudut ya, sudut nilai tangan sudut yang terbentuk antara kurva dengan sumbu X ya. Coba kita lihat di sini. Di sini. Kita pakai dari sini saja, ini bisa. Dan di sini. Ya. Nah, ini delta Y, ini delta X. Oke. Ini adalah 13. Ya, ke sini kan ya. Ini 13. Ya, ini 13 kan ya. Sementara ini adalah 5. Ya kan ya? 5, 13. Itu kan ya. Yang ini adalah 5, yang di sini adalah 1 kan ya. Jadi X-nya dari 1 ke 5, sementara Y-nya dari 5 ke 13. 13 ya. Oke, benar ya. Berarti delta Y-nya sama dengan 8. 8. delta Y-nya 13 kali 5, 8. Delta X-nya 4 ya. Ya, berarti nilai tangan tetanya sama dengan 8 per 4 ya, dengan 2. Dan 2 itu sama dengan M kan ya? Iya, Pak. Ya, karena memang ya, kalau ini ya, tangan theta itu sama dengan M, sama dengan delta Y per delta X. Itu kan ya? X. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan misalnya tadi kan ya, Y sama 2X plus 3. Ini jelas slope-nya adalah 2. Tapi 2Y gitu kan ya, sama dengan 4X plus 6, maka M-nya bukan 4. Ya, bukan 4. Ya, tapi M-nya adalah 4 per 2. 4 ini ya dibagi dengan 2 ini kan ya. Ya. Iya. Maka temu resepnya adalah 4 per 2. Nah, sehingga dari konsep kemiringan ini kita bisa menemukan berbagai macam bentuk kurva. Kita lihat ya. Kita lihat ada 4 jenis kurva. Ya, 4 jenis kurva. Oke. Yang kurva pertama ya, kita bahas dulu yang kurva pertama. Ini kurva A misalnya ya, ini kurva A. Ini B, ini C, ini D. Ya. Yang kurva ini, kalau kita ingin tentukan nilai M-nya, ya, nilai M-nya, ya, itu kan delta Y, ya, berarti kan delta Y, ya, per delta X, gitu kan ya. Nah, Y-nya itu dari sini, naikkan ya, ini delta Y. X-nya sama dari sini, ikutin garis sini ya, ke sini kan ya.
Benar? Iya benar. Berarti ya, ini kalau di sini X1, di sini Y1 dari titik 0 ya kan ya. Naik, ini X2, ini naik, ini Y2. Gitu kan ya. Maka delta Y-nya pasti positif. Ini juga delta X-nya pasti positif kan ya. Benar? Benar. Deltanya, selisihnya. Berarti kan X2 dikurangi X1. Pasti positif kan ya. Y2 dikurangi Y1. Delta positif. Ya, pasti positif kan ya. Maka delta Y per delta Iya, Pak. X sama dengan positif kan ya. Iya, Pak. Benar ya. Nah, coba kita lihat sebaliknya. Kurva D. Ya, kurva D ini, Benar. titik awalnya kan di sini ya. Titik awalnya di sini. Minus. Kelihatan? Kelihatan. Benar ya. Kelihatan, Pak. Oke. Nilai X-nya ke sini. Berarti X1 di sini. X2-nya di sini. Y-nya ke sini. Benar kan ya? Berarti Y1-nya di sini, Y2-nya ke sini kan ya? Y2 ke Y1, delta Y-nya Atas. positif. Benar? Positif. Karena Y2 dikurangi Y1 kan ya? Sementara X-nya Positif. dari X1 ke X2, delta X-nya Negatif. pasti Negatif. negatif. Ya, maka untuk kurva ini, nilai M-nya, delta Y per Negatif. delta X pasti negatif. Gitu ya? Negatif. Oke. Nah, sekarang yang B dan C. B dan C. Ini miring nggak kira-kira nih? Enggak, tidak. Enggak. Itu agak miring Pak yang kanan. Ya, saya ganti gambarnya kalau miring. Tapi dikit agak kelihatan Pak. Kenapa? Dosa. Gak usah Pak, gak usah Pak, gak usah Pak. Enggak miring dan lurus. Enggak miring, enggak lurus, Pak. Sebentar. Ini ya, ini tak nol kan ya? Kelihatan nggak nih? Iya. Pojok kanan atas nih. Iya Pak. Dengan nol kah? Sekarang dengan nol. Sekarang udah nggak miring. Bentar. Iya, Pak. Oke, ya. Nah, kira-kira kalau tidak miring, berarti M-nya berapa? 0. Nolnya nol. M-nya 0 kan ya? Karena nggak miring kan ya, berarti M-nya 0. Kok bisa Nol. dapat 0? Nah, kita lihat. M itu adalah delta Y, Miring. delta X kan ya? Oke. Iya, Pak. Delta X-nya berapa ini delta X-nya? Delta X-nya ada nilainya. Delta X sama Nggak ada delta nilainya. Y sama. Tak terhingga, Pak. Tak terhingga. Ya. Jadi untuk delta X-nya, ya, delta X-nya itu tak terhingga. Karena gimana cara bikin deltanya di sini? Karena X-nya kan dari sini lurus terus gitu kan ya. Beda kan kalau seperti ini ya. Kalau seperti ini kan, nah Iya, ini Pak. ada delta X-nya, ada delta Y-nya kan ya. Saya udah lurus, Iya. maka garisnya ini, garis yang ini, yang bawah ini, lurus kan ya. Ya, maka Iya. dia tak terhingga. Iya, Pak. Sementara delta Y-nya, nggak ada delta Y-nya. Karena dia kesininya kan ya. Kita mau bikin garis seperti ini kan nggak ada toh? Iya. Berarti di sini, Iya, Pak. di sini 0. 0 dibagi tak terhingga berapa? 0. 0 dibagi tak terhingga. Jangan 0 dibagi tak terhingga, 0 dibagi 1 saja sudah 0 kan ya? Ya. Iya. Ya. Nah, kalau ini miring atau enggak? Lurus. Lurus. Yang J. Lurus. Ya. Lurus Pak, lurus Pak. Ini miring, tapi miring maksimal. Miring paling maksimal. 90 derajat. Ya kan ya? Ya. Miring itu kan bikin jatuh kan ya? Kalau miring, itu kan bikin orang jatuh kan ya? Iya Pak. Kalau nggak miring, nggak mungkin jatuh. Iya, Pak. Benar kan coba? Ini Tak terhingga. ya, kurva A, ini kurva A. Kalau naruh bola ke sini, jatuh kan ya? Jatuh Pak. Miring Pak ya Sama ini, jatuh. miring kan ya? Oh, Ini pasti jatuh kan ya? Iya Tapi Pak. miring kan ya? Pak. Kalau nggak miring, Miring, Pak. ini misalnya nggak akan jatuh ini, karena nggak miring kan ya? Ya kan ya? Tapi Iya, kalau taruh bola di sini, Iya, Pak. kalau Nggak bisa taruh Pak. Nggak bisa Pak, nggak bisa. bukan bisa, Pak. bukan jatuh lagi ya? Jatuh, Pak. Jatuh gitu kan ya? Berarti ini miringnya miring paling miring kan ya? Miring maksimal. Iya Pak, iya. Nah, miring ya, Iya, miring, benar-benar, Pak. miring maksimal. Nah, gitu. Atau kita sebut ini kemiringannya sudah tak terhingga karena ini miring paling tinggi. Ya, sudah nggak ada batasnya lagi gitu kan ya. Di atas ini nggak ada miringnya lagi gitu. Artinya miringnya paling tinggi. Miring paling tinggi itu tak terhingga gitu kan ya. Kenapa kok bisa tak terhingga? Kita lihat. Sama dengan delta Y per delta S kan ya. Ya. Delta Y-nya tak terhingga. Delta Y-nya tak terhingga kan karena naik terus ke atas kan ya. Lurus kan ya.
delta X-nya 0. Iya, Pak. Kalau bagi Dan tanggal bagi prosesnya 0 tetap hingga. Iya, hingga. Oke, ini berapa grafik di fungsi linear Fungsi. ya. Kesimpulannya yang bisa kita Iya, Pak. lihat ya, kalau dia naik dari kiri ke kanan, maka slope-nya positif, M-nya positif Positif. ya. Tapi kalau dia naik Positif. dari kanan ke kiri, ini kan naiknya dari kanan ke kiri ya. Kanan ke kiri, maka nanti nilai M-nya negatif. 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 Itu yang perlu diingat-ingat ya, karena nanti akan ada banyak kasus-kasus kimia yang menggunakan kemiringan kurva atau kemiringan dari fungsi-fungsi kimia, parameter-parameter yang kita gunakan di kimia. Ya. Bisa mungkin teman-teman sudah spontan ya, kalau lihat kurva seperti ini pasti kemiringannya positif, kalau seperti ini pasti kemiringannya adalah negatif. Negatif. Oke, nah itu materinya. Nah sekarang kita akan coba kerjakan ya beberapa kasus kimia, soal-soal kimia yang menggunakan fungsi linear. Ini kelihatan ya. Ini ada senyawa A, ya, ada senyawa, ya, ini ada senyawa A ya, terdekomposisi ya dengan laju order 1 ya. Berarti senyawa A terdekomposisi ya menjadi senyawa lain, misalnya senyawa B. Itu ya dengan laju order 1. Ya, terdekomposisi itu berarti akan berkurang karena dia berubah, komposisinya berubah. Ya, berarti dia akan berkurang. Misal kalau dia awalnya adalah 1 molar atau 1 mol misalnya, ya maka seiring berjalannya waktu 1 molnya itu akan berkurang. Ya mungkin kan jadi 0,9 ya, kemudian turun lagi jadi 0,8, turun lagi jadi 0,7 dan seterusnya. Nah, datanya ada di sini. Ya, datanya ada di sini antara T dan len ya. Sini kebetulan len A. Nah, pertanyaannya, kalau persamaannya seperti ini, nah kira-kira tentukan K dan A0 kan ya? Tentukan K dan A0. Maka caranya gampang saja. Ya, teman-teman tinggal copy ini kan ya. Bisa kopikan ke Excel. Ini ya. Nah, ini misalnya. Nah, tadi persamaannya adalah, saya lihat lagi persamaannya. Nah, ini kan ya. Len A sama dengan min KT len A0. Ini ya. Len A sama dengan min KT plus len A0. Itu kan ya. Nah, ini ya. Di soal ini ditanyakan, ya, tentukan K sama dengan berapa, A0 sama dengan berapa kan ya. Datanya ini. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah, ya ini kita buat kurva. Ini ya. Nah, ini dia kurvanya ini. Nah, kita ketemu kurva ya. Nah, kurvanya seperti ini. Ya kan ya? Kurvanya seperti ini. Nah, dari kurva ini kita munculkan persamaannya. Ya. Nah, ini kemudian ya kita klik kanan di sini, kemudian ada add trend line di sini. Ya, linear, kita pakai persamaan linear. Ini kelihatan teman-teman? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Kemudian ini kita centang ya, display equation on chart. Ada display equation on chart. Ini kita centang, ini kita close, maka nanti akan muncul persamaan di sini. Kan ya? Muncul persamaan di sini. Oke. Ini sudah muncul persamaan ini. Oke, nah kita lihat nih ya. Kita lihat. Maka perhatikan ini T itu di mana? T itu ada di sumbu X. Ya, 0,0, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 sampai 0,05 gitu kan ya. Kemudian len A itu di mana? Ada di sumbu Y ya. Min 0,01 ya, min 0,02 dan seterusnya kan ya. Ya, maka ini sama kan ya? Ini Y ya, ini min KT, ini len A0. Nah, maka nanti teman-teman bisa lihat ya, dari gambar kita ini, yang T-nya kita taruh di sumbu X, dan Y-nya taruh di sumbu Y. Ya. Kebetulan sumbu Y-nya negatif, berarti ke bawah kan ya. Nah, sehingga kita ketemu persamaan adalah ini kan ya. Saya besarkan dulu. Ini persamaannya. Nah, ini persamaannya ya. Nah, maka teman-teman bisa lihat dari persamaan ini. Nah, berarti berapa nilai K-nya dan berapa nilai A0-nya dari persamaan ini?
min 1,005. 1,005. Oke. Ya, teman-teman lihat bahwa ini adalah nilai K. Ya. Sementara yang ini adalah nilai ln A0. Benar ya? Dan nilai A0-nya. Maka untuk menjawab ini sudah terjawab kan ya? Ya, ketemu A0-nya, tapi ini masih ln ya. Ini masih ln, nanti tinggal diubah. Jadi dari ln A0 menjadi A0. Ya, dengan kalkulator teman-teman bisa mengerjakan itu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Siap, Insya bisa, Allah, Pak. Pak, itu kalau menggunakan aplikasi Excel. Tapi kalau manual itu kemungkinan nggak Pak bisa dicari. Bisa kalau manual, tapi hitungannya tentu panjang ya. Ada caranya, cara manual menentukan regresi. Namanya regresi ya. Namanya regresi. Ada cara manual menentukan regresi, tapi panjang sekali ya. Kalau teman-teman menggunakan cara lain bisa dengan kalkulator ya. Ada kalkulator Excel. Ada kalkulator regresi. Pernah lihat kalkulator regresi? Kalkulator itu Pak. Kalkulator saintifik itu bisa Pak. Iya. Kalkulator saintifik. Cuma saya tidak pernah menggunakan ya, karena lebih sering menggunakan Excel atau menggunakan aplikasi di kalkulator di HP itu bisa. Tapi untuk menyelesaikan soal ini memang harus dengan alat bantu ya. Soal-soal seperti ini memang harus dengan alat bantu. Ya biasanya Excel. Oke, bisa dipahami? Siap, bisa. Oke. Nah, coba yang terakhir ini, terakhir kita selesaikan nomor 2 juga ya. Ini ada sebuah logam natrium ditembak dengan sinar UV, sinar UV kecepatannya variasi, ya. Berarti kecepatannya ini ya. Ini kecepatannya ini, ya. Menyebabkan elektron tersebut terlempar keluar, ya, dan ini harusnya bukan kecepatan ya. Ya, bukan kecepatan harusnya ya. Harusnya ini adalah energi. Ini kan EK kan ya. Harusnya ini energi Iya, Pak. kinetik. Ya. Jadi kecepatan UV-nya ini, energi kinetiknya ini. Ya, oke. Dari bacanya ke sini ya. Ya. Jadi 9,59 naik gitu kan ya. Kemudian turun gitu kan ya. Kemudian energi kinetiknya ini turun. Oke. Jika energi UV dirumuskan seperti ini, tentukan besar energi potensial natrium. Oke, persamaannya adalah ini ya, persamaannya ini. EP EK. Yang diketahui, ini diketahui kecepatannya, dan energi kinetiknya diketahui kan ya. Ini yang kita bebas tentukan. Yang ini yang terikat ya. Berarti kalau kita ubah ulang persamaan ini, kita bisa tulis seperti ini kan ya. EK sama dengan, kita bisa tulis ulang persamaan ini menjadi EK sama dengan H, ini kecepatan, min EP. Benar ya? Benar. Ini kan ya. Nah, kalau ini kita variasi, kecepatannya kita variasi, ini kecepatannya kita variasi, ya, maka ketemulah nilai EK kan ya. EK-nya adalah ini. Nah, sehingga kalau kita gambar, kalau datanya kita gambar, maka nanti akan seperti ini kan ya. Nah, sini kita pasang adalah, ini P-nya kan ya. Sini P, sini EK. Benar kan ya? Karena gini kan ya, Y sama dengan MX ya plus C. Benar ya? X-nya adalah P, Y-nya adalah EK. Tahu dari mana? Dari soalnya. Dengan kecepatan divariasi kan ya. 9, 8, 7, 41 gitu kan ya. EK-nya ternyata dapat EK-nya segini. Berarti ini variabel terikat. Ya, ini variabel bebas kan ya. Ingat, kalau bebas berarti sumbu X. Kalau terikat berarti dia sumbu Y kan ya. Maka tinggal kita cocokkan di sini. Oh, EK itu adalah sumbu Y-nya. Ya, jadi persamaan di atas ini kita atur sampai EK itu jadi Y. Ya, dan P-nya atau nilainya jadi X. Ya. Maka nanti kita bisa buat kurvanya. Ya. Ini semua 9, 8, 7, 6 kita masukkan ke sini. Sementara ini 2, 1, 1,23, 0,26 kita masukkan di sumbu Y. Maka nanti teman-teman akan dapat persamaan Y sama dengan MX plus C. Pertanyaannya apa? EP-nya kan ya? EP-nya. Berarti tinggal lihat nanti plus C-nya berapa kan ya? Ketemulah hasilnya. Bisa dipahami ini?
Pak, izin bertanya. Gimana gimana? Cara tahu variabel bebas sama terikat tuh dari mananya, Pak? Oke. Sebenarnya bisa dari bentar, saya bersihkan dulu. Oke, coba kita lihat dulu dari sini. Ya, dari persamaannya nih. Ya. Nah, ini kan sudah jelas-jelas ditulis ini gini kan ya. Berarti kan ada dua kan ya. Ada kecepatan, ada tetapan Planck. Kalau dua seperti ini, pasti ini X. Karena yang biasa MX kan ya. Kalau dua seperti ini, pasti ini X. Ya. Maka salah satu di antara ini, itu bisa Y. Nah, tinggal kita lihat, oh ternyata yang divariasi, oh EK. Oh berarti nggak mungkin EP-nya. Nggak mungkin EP-nya Y. Pasti EK-nya yang Y. Gitu ya. Berikan contoh yang lain, misalnya. Contoh yang lain. Nah, misal ini contoh yang lain ya. Ln A sama dengan min KT plus ln A0. Ya. Nah, kalau di soalnya nanti ada tabel seperti ini misalnya. Sini T, sini ln A0. Gitu kan ya. Coba perhatikan ini. Ada dua di sini kan ya. Ada T, ada K. Ada T, ada K. Kalau ada T, ada K, sementara di sini ada T juga, pasti T-nya ini, ya, analog dengan ini kan yang MX kan ya. Maka T-nya ini pasti adalah X. Berarti ini X. Ya, ini Y. Itu cara pertama. Atau cara kedua, kita baca soalnya. Ya, ini sebuah logam natrium ditembak dengan sinar UV. Kita tembakkan sinar natrium itu dengan apa? Kita tembakkan sinar UV dengan kecepatan bervariasi. Ya, berarti kapan kita melakukan variasi? Pada saat kita menembakkan kan ya. Kita mainkan kecepatannya. Berarti kan kita bebas tuh menentukan kecepatannya. Nah, berarti kecepatannya ini bebas kita tentukan. Berarti pasti dia adalah sumbu X. Nah, yang dipengaruhi, yang berubah nilainya, yang mengikut nilainya adalah energi kinetiknya. Ya, ini tadi ini kinetik ya. Ya, ini ngikut pada kecepatannya sinar UV. Bisa dipahami? Ingat ya, kalau X itu adalah variabel bebas, artinya bebas kita tentukan nilainya. Sama dengan ini. Coba lihat reaksi soal nomor 1. Ini 0,0. Ini boleh nggak kemudian saya mau ngukurnya bukan seperti ini. Saya mau mainnya dari 0, kemudian 0,05, 0,015 misalnya. Salah. 0,0. Jadi dia mainnya misalnya bukan ini 0,05, tapi dia mainnya misalnya 0,015, kemudian 0,025, 0,030, dan seterusnya. Itu bebas, boleh-boleh saja. Ya, tergantung sama cocok dengan data yang dibutuhkan. Karena ini bebas kita mainkan. Yang Y-nya itu ngikut pada waktu, kalau sini waktu ya, T-nya ya. Berarti itu ngikut pada T yang kita tentukan. Maka T-nya pasti adalah X, variabel bebas. Sementara ln A-nya pasti adalah Y, variabel terikat. Ya, bisa dipahami di situ? Alhamdulillah bisa, Pak. Terima kasih. Cukup. Oke, sama-sama. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Atau cukup? Waktunya sudah enggak? Oh, Saya tidak ada pertanyaan, Pak. Oke, waktunya juga sudah habis banget ini. Sekiranya itu ya, teman-teman ya. Sekiranya cukup materi kita untuk fungsi di bagian fungsi linear ya. Selanjutnya nanti kita membahas yang fungsi non-linear. Baik, sekiranya cukup ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya dan juga pertanyaan-pertanyaan dan diskusinya. Alhamdulillah kita bisa menyaksikan materi ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Baik, baik, sekiranya sampai di sini ya kita akhiri. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanya. Saya tutup ya teman-teman ya.